Penonton yang sering pergi ke Asia Tenggara untuk mengirim gigitan pasti tahu kalau tidak punya 10 ginjal, sebaiknya jangan pergi sendirian. Xiao An adalah seorang gadis yang cukup nekat. Dia pergi sendiri ke Kamboja. Wanita dengan tatapan mata yang jernih tapi bodoh seperti ini sama saja dengan menulis mangsa empuk di wajahnya. Tak butuh waktu lama, dia pun langsung diincar oleh preman lokal. Melihat dia hampir tertipu, seorang pemuda bernama Ban pun datang menasihatinya agar jangan ikut siapa saja. Ada pepatah lama yang bilang, anjing menggigit Ludong Bin, dia tidak mengenali orang baik. Gadis itu mengira pemuda itu hanya ingin mendekatinya, jadi dia bilang tidak percaya orang asing dan menyuruhnya pergi. Setelah itu, dia malah mengikuti orang lokal tersebut. Tak lama kemudian, mereka bertemu lagi. Xiao An langsung meminta maaf pada Ban, mengatakan bahwa hari itu memang dia yang salah. Ternyata benar, semua orang lokal itu penipu. Meskipun ginjalnya tidak hilang, dia tetap membeli souvenir mahal. Untuk menunjukkan permintaan maafnya, gadis itu mengajak pemuda itu makan dan minum bersama. Mereka bersenang-senang seharian, dan malam harinya, mereka pun mengikuti prosedur standar ala Eropa dan Amerika. Begitu masuk kamar, gadis itu langsung menanggalkan semua pakaiannya, membuat si pemuda sampai kehausan melihatnya. Setelah menggoda sebentar, Xiao An mengenakan kembali piyamanya. Mereka berdua berbaring di ranjang dan mulai berciuman. Sebentar lagi lanjut ke tahap berikutnya. Namun gadis itu berkata, hari ini sampai di sini saja, lalu mengusir pemuda yang sudah siap itu begitu saja. Keesokan harinya, saat jalan-jalan, pemuda itu bertemu Xiao An lagi. Melihat pria tua mengganggunya, tentu saja dia harus bertindak sebagai pahlawan menyelamatkan gadis itu. Pria tua itu menyuruhnya pergi, bahkan mengaku Xiao An wanitanya. Namun, gadis itu berkata tidak mengenalnya. Mendengar itu, pertengkaran pun tak terhindarkan. Jangan lihat pemuda itu kekar dan penuh tato, ternyata dia tidak berdaya, langsung dijatuhkan pria tua itu. Untung saja ada bantuan dari sutradara, akhirnya Ban berhasil membawa Xiao An pergi tanpa cedera. Mereka berdua bersembunyi di rumah seseorang. Begitu masuk, gadis itu langsung membuka celana si pemuda. Aku tidak mengerti maksudnya, yang jelas pemuda itu sangat senang. Setelah sore itu berpisah, dia langsung mencari teman-teman yang datang bersamanya, lalu bilang tidak mau ikut mereka ke tempat lain karena ingin menemani Xiao An di sini. Temannya pun menasihati, katanya di Asia Tenggara ini cukup berbahaya kalau sendirian. Di mana-mana ada jebakan, sedikit saja lengah bisa-bisa ginjalmu hilang. Pemuda itu baru saja merasakan lihainya si gadis berbicara, jadi apapun yang dikatakan temannya tidak ia dengarkan. Ia bersikeras ingin tinggal, katanya setelah puas bermain beberapa hari lagi, baru akan menyusul mereka, dan menjamin tidak akan terjadi apa-apa. Malam itu, pasangan muda itu pergi ke lantai dansa terbuka dan asyik bersenang-senang. Xiao An melihat pria tua dari siang tadi, lalu bilang mau ke toilet dan buru-buru masuk gedung. Saat pergi, ponselnya tertinggal, bahkan belum sempat mengunci layar. Pemuda itu diam-diam mengintip galeri fotonya dan menemukan bahwa Xiao An sudah punya pacar perempuan. Efek alkohol tiba-tiba muncul. Si pemuda sempoyongan masuk mencari pacarnya, tapi langsung dihadang pria tua tadi bersama beberapa orang. Mereka langsung mengeroyoknya. Hampir saja dia dipukuli sampai mati. Adegan berganti. Entah sejak kapan Xiao An sudah berganti pakaian. Saat kakek hendak menyerang Ban pisau, tiba-tiba dia dihajar sampai tak berdaya. Kedua preman juga dipukuli habis-habisan. Film ini berubah menjadi horor. Penonton yang sering mengalami kejadian mistis pasti tahu, kalau bertemu peristiwa gaib sebaiknya segera pergi dari tempat itu. Namun kakek tidak pergi. Setelah pagi tiba, dia membawa senjata dan mencari mereka berdua. Ini namanya cari masalah sendiri. Benar saja, di dalam mobil dia langsung ketemu hal gaib. Sistem audio mobil tiba-tiba menyala dengan volume maksimal. Lalu sabuk pengaman tiba-tiba terlepas sendiri. Si kakek ini malah seneng banget dibuatnya. Sementara itu, Xiao An di dalam rumah juga entah diganggu apa. Sepertinya juga akan terjadi sesuatu padanya. Saat pulang, dia langsung melihat mayat si kakek. Buru-buru masuk mencari Xiao An dan melihat mata gadis itu lebam. Tubuhnya juga ada luka. Dia mengira luka itu akibat dipukuli si kakek, jadi mau melapor ke polisi. Gadis itu buru-buru menghentikannya, bilang luka di tubuhnya bukan karena orang lain, tapi karena dia sendiri punya penyakit epilepsi. Begitu selesai bicara, Xiao An langsung sedih, terus-menerus bilang dirinya cuma beban, dan meminta mereka untuk meninggalkannya. Waktu masih pacaran, laki-laki itu benar-benar penuh semangat, katanya tidak peduli Xiao An punya masalah apa, dia akan mencintainya seumur hidup. Anak ini memang hebat ya, omong kosong saja bisa keluar begitu saja dari mulutnya. Setelah An mendapatkan pasangan yang cocok, Ban membawa gadis ke klinik membeli obat. Begitu dokter keluar, dia langsung bilang pemuda sudah diincar malaikat maut, nasibnya sedang sial. Saat mereka hendak pergi, dokter memberinya sebungkus obat, menyuruh Ban diam-diam memberikannya pada Xiao An. Dia melihat roh jahat menempel di tubuh gadis, kalau diminum bisa mengusir setan. Anak bodoh ini mencampurkan obat ke teh Xiao An. Setelah meminumnya, gadis itu kejang, membuat Ban ketakutan. Dia buru-buru mencari dokter, bilang obatnya bermasalah, minta segera selamatkan orang. Sesampainya di penginapan, mereka melihat Xiao An duduk di ranjang mengutak-atik sesuatu.
Dokter mendengarkan sebentar lalu berkata bahasa roh jahat. Pemuda menyuruhnya jangan mengada-ada, jelas obatnya yang bermasalah. Kenapa menyalahkan makhluk halus? Dia menyuruh dokter cepat cari cara. Dokter itu mulai membaca mantra dan menggambar jimat, gayanya seperti dukun. Setelah repot sebentar, dia bilang butuh darah ban untuk mengusir roh jahat, lalu langsung mengambil pisau. Apa si pemuda itu mau setuju? Melihat kedua orang itu hampir berkelahi, tetangga mengetuk dinding, berkata, "Ini sudah jam berapa? Masih berisik. Orang lain mau tidur nggak sih? Kalau ribut, saya lapor polisi ya." Begitu dengar soal polisi, dokter dan asistennya langsung kabur. Jelas kedua orang itu mencurigakan. Begitu mereka pergi, Xiao An langsung sadar dan bertanya pada si pemuda, "Apa yang ada di tubuhku ini?" Dia sama sekali tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Dia mengangkat pacarnya ke dalam bak mandi, lalu mulai memandikannya dan menemukan ada bekas luka cukup panjang di tubuh si gadis. Dia pun bertanya, "Ini kenapa bisa begini?" Si gadis bilang dia dulunya bayi kembar siam, waktu lahir sempat dioperasi, tapi saudara perempuannya yang menempel dengannya tidak bisa diselamatkan. Bagian ini memberi petunjuk pada penonton bahwa roh jahat di tubuh si gadis mungkin adalah saudara perempuannya. Keesokan paginya, si cowok bangun dan melihat pacarnya sedang membuang pakaian di luar, bahkan menyapu semuanya. Barang-barang itu milik pacar Xiao An. Saat mereka berdua pergi melihat laut, Ban bertanya, "Pacarmu itu sekarang di mana?" Xiao An menjawab, beberapa hari lalu mereka bertengkar dan akhirnya berpisah. Tapi si cowok tidak percaya. Dia bilang, "Mana ada cewek pergi tapi nggak bawa bajunya?" Ini jelas tidak masuk akal. Si gadis pun marah, menyuruh Ban untuk tidak ikut campur urusan orang lain dan bilang ke si cowok bahwa dia cukup mendengarkan saja apa yang dia katakan. Ucapan itu membuat Ban benar-benar kesal. Dia langsung bangkit dan pergi. Melihat Ban benar-benar meninggalkannya, si gadis pun langsung sedih. Sebenarnya, pacar Xiao An itu dibuat bodoh olehnya. Dia hanya mencabut sehelai rambut dari si gadis, lalu melilitkannya di tangannya dan gadis di seberang langsung mati lemas. Setelah meninggalkan Xiao An, Ban langsung mencari dua temannya dan malam itu juga mereka membawanya ke sebuah bar. Mereka memberitahu Ban, di dunia ini ada jutaan gadis. Ini sudah selesai, cepat ganti ke yang berikutnya. Selalu ada wanita muda dan cantik yang menunggu kita. Sebelum pergi, mereka bahkan mencarikan pendeta wanita untuk si pemuda, tapi Ban ini memang anak tidak tahu terima kasih. Padahal orangnya sudah menawarkan diri, dia malah bilang tidak perlu. Keesokan harinya, Xiao An mengirimkan video kepada Ban, mengatakan bahwa sepertinya ada orang lain di dalam tubuhnya yang selalu menyuruhnya melakukan hal aneh. Dia sudah ke banyak rumah sakit di kampung halamannya, tapi sama sekali tidak ada hasil. Dia datang ke sini mencari jalan keluar. Perkataannya terdengar seperti ingin bunuh diri, membuat pemuda ketakutan dan buru-buru membalas pesannya. Sesampainya di tempat, gadis itu sudah menelan sebotol obat tidur. Ban segera menolongnya, untungnya menyelamatkannya. Keesokan harinya, Xiao An memberitahu pacarnya bahwa di pegunungan ada Dashi, ahli spiritual, yang menangani masalah seperti yang dialaminya. Si pemuda membawa gadis itu ke pegunungan. Tempatnya sangat jauh. Mobil mereka kehabisan bensin, jadi mereka berdua masuk ke hutan. Tidak lama, mereka bertemu dengan Dashi. Orang itu membawa mereka masuk ke sebuah gua, mulai bertingkah aneh. Roh jahat di tubuh Xiao An kuat, perlu usaha besar mengusirnya. Si pemuda mengira akan menipu uang mereka. Ternyata, Dashi berkata roh jahat di tubuh Xiao An bernama Diona. Seketika itu, keduanya terkejut karena saudari kembar siam Xiao An memang bernama itu. Kali ini, mereka harus percaya. Gadis itu memohon pada Dashi agar mengusir roh jahat itu. Orang tua itu berkata akan berusaha semaksimal mungkin, tapi butuh kerja sama dari mereka. Caranya adalah mengikat Xiao An, lalu membiarkan Ban mengawasinya, dan sebelum fajar, dia tak boleh melepaskannya. Begitu melihat ada yang aneh pada gadis itu, langsung tanyakan, "Siapa kamu?" Selama gadis itu mengaku dirinya Diona, si pemuda harus segera menyembelih kambing di sampingnya. Roh jahat itu akan masuk ke tubuh kambing, lalu mati bersamanya. Setelah semua penjelasan selesai, semua orang pun pergi. Suasana seperti ini benar-benar membuat si pemuda ketakutan. Pada saat itu, Xiao An mulai menyesal dan meminta Ban untuk melepaskannya agar mereka bisa pulang bersama. Tapi pemuda itu ingat pesan duta besar, sebelum fajar tidak boleh melepaskannya, jadi dia meminta pacarnya bertahan sedikit lagi. Tak lama kemudian, gadis itu mulai bertingkah aneh. Pemuda itu berlari ke depan gadis itu dan bertanya siapa dia. Tapi perempuan itu mengaku dirinya Xiao An, bahkan meminta pacarnya segera melepaskan ikatannya. Di lingkungan seperti ini, siapa yang tidak ingin segera pergi? Ban mengira roh jahatnya sudah pergi, jadi dia mendekat melepaskan tali. Begitu satu ikatan terbuka, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Tali Xiao An sudah berubah, dan saat ingin mengikatnya kembali, semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba, dari tubuh gadis itu muncul sesosok hantu, yang langsung mengangkat tangan mencekik Ban sampai mati. Melihat pacarnya dalam bahaya, Xiao An meminta roh jahat itu berhenti, mengancam akan menggorok lehernya sendiri. Ia benar-benar melukai diri.
Terkejut, hantu itu melepaskan Ban. Pemuda itu berlari ke pacarnya, namun roh jahat itu malah masuk ke tubuhnya. Ban tak memikirkannya, buru-buru memeriksa pacarnya. Tapi gadis itu justru membalikkan badan dan menghantam kepala si pemuda hingga pingsan. Begitu membuka mata, si pemuda melihat dirinya digantung terbalik di gua. Xiao An berkata padanya semuanya sudah berakhir, lalu berbalik dan pergi. Setelah itu, ia menemui nenek tua dan langsung membelah perutnya dengan pisau. Ternyata, semua ritual penyembelihan domba hanyalah kedok. Sejak awal, target Xiao Anban, semua seperti duta besar dan dokter dari kota, hanyalah suruhan sengaja didatangkan gadis itu. Jadi, kalau ingin mencari wanita, lebih baik keluarkan uang dengan cara yang benar, jangan berharap yang gratisan. Mana mungkin keberuntungan seperti durian runtuh bisa menimpa kamu.